Sebagai anak yang tumbuh bersama generasi kartun Scooby-Doo dan buku-buku detektif misteri anak seperti Trio Detektif dan 5 Sekawan, tentu saja aku tertarik pengen nonton film Jose Purnomo yang satu ini. Genre yang terbilang langka buat anak-anak di masa sekarang, serta merupakan langkah yang cukup beresiko di tengah gempuran horor beneran di skena perfilman lokal. Terbukti saja saat nonton memang cuma aku satu-satunya anak di dalam studio. Anak-anak benerannya mungkin pada lebih tertarik sama horor yang lebih dewasa atau sama film orang pacaran. Nggak sepenuhnya bisa disalahkan, tapi aku heran aja sih. Karena di luar bagus atau tidaknya kualitas, konsep sekelompok anak kecil membantu orang dewasa mecahin kasus misteri, ini tuh used to be staple dalam cerita untuk anak-anak. Cerita-cerita semacam inilah yang awalnya memperkenalkan anak-anak 90-an ke genre horor atau misteri atau thriller whodunit sekalipun. Apakah zaman memang sudah seberubah itu? Anyway, kembali ke filmnya, petualangan anak penangkap hantu mengikuti format cerita detektif misteri anak. Nggak ada hantu beneran, cuma manusia yang tamak sebagai dalang kejahatan. Lucunya yang perlu dijadikan catatan adalah film ini berakhir jadi beneran creepy, tapi untuk alasan yang lain. Anak penangkap hantu, itu nama grupnya. Anggotanya Raffi, Caca, dan Zidan. Dari poster dan hiasan kamar masing-masing kita tahu Raffi itu anaknya suka petualangan, Zidan brain of the group, dan Caca, well, kamarnya berhias poster Princess Disney versi live action modern. Jadi kita tahu Caca ini bukan anak cewek lemah yang harus diselamatkan. Malahan Caca lah yang dengan senang hati berperan sebagai umpan saat mereka mulai menangkap hantu. Ya, tiga anak ini pemberani. Slogan mereka aja, saatnya hantu takut sama anak-anak. Geng APH percaya hantu itu nggak ada. Mereka nanganin banyak kasus hantu yang ternyata adalah kasus orang mau maling tapi nyamar jadi hantu. Nah, kepercayaan mereka tersebut mendapat ujian saat mereka dimintai tolong oleh Kak Gita mengungkap kasus kutukan penunggu hutan di desa Segoro Muncar. Desa tersebut telah lama kekeringan dan banyak kasus orang hilang. Gak gampang bagi geng APH menguak kasus di sana karena kepercayaan mereka berbenturan dengan adat istiadat warga desa yang percaya sama makhluk gaib. Makhluk yang by the way dalam beberapa kesempatan menampakkan wujudnya menakut-nakuti Raffi, Caca, dan Zidan. Sebenarnya apa sih yang bikin cerita detektif misteri anak seperti ini tuh menarik bagi audiens cilik? Ini pertanyaan yang jadi bikin aku kepikiran. Kenapa dulu waktu kecil aku sampai rela nggak ikut main hanya karena pengen nonton Scooby-Doo? Kenapa waktu kecil aku sampai nekat nyelipin buku trio detektif ke dalam Al-Quran supaya bisa baca di sela-sela belajar ngaji? Yang bikin kecantol pertama kalau aku ingat-ingat, rasanya adalah dunia dan karakter-karakter ceritanya. Entah itu Scooby-Doo, anjing yang bisa ngomong, dan sobat manusianya Shaggy yang lucu dan juga penakut, atau juga Georgina dari 5 Sekawan yang tomboy dan lebih suka dipanggil George, atau trio Jup, Pete, dan Bob yang punya dinamika, mereka tuh saling mengisi kelemahan masing-masing. Itu semua menarik bagiku. Lalu tentu saja misteri yang ditawarkan oleh cerita. Misteri siapa yang jadi hantu, siapa sebenarnya pelaku, gimana sesuatu yang mengerikan ternyata cuma trik. Bukan cuma soal jawaban, tapi ada sesuatu yang justru buatku tuh melegakan saat masih kecil. Saat terkonfirmasi bahwa hantu yang selama itu mengganggu ternyata cuma manusia, bukan hantu beneran. Bahwa semua hal supernatural yang terjadi ada penjelasan logisnya. Nah, ngikutin cerita membuka tabir misteri walaupun masih dalam tahap sederhana selalu sukses jadi daya tarik. Untuk urusan pembangunan misteri seperti itu, film petualangan anak penangkap hantu ini juga melakukannya dengan cukup menarik. Setidaknya berhasil menjaga di dalam garis yang bisa dinikmati oleh penonton cilik. Unsur horor cukup tampak mengerikan dengan benda-benda bergerak sendiri dan sosok hantu yang seperti melayang dengan jubah menjuntai. Dari segi penulisan, film ini pun masih dalam taraf yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Tidak banyak memakai istilah yang membingungkan, investigasinya ringan. Jawaban berbagai misteri dari soal kenapa desa kekeringan, kenapa banyak orang menghilang, kenapa hantunya bisa kayak gitu, bisa gerakin benda, perlahan diungkap dan dijawab di akhir dengan penjelasan yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Penonton cilik akan bisa mengikuti misteri yang mereka hadirkan. Dan sembari melakukan misteri itu, film ini juga bicara kepada penontonnya tersebut soal gimana generasi sekarang, generasi yang lebih muda, harusnya bisa lebih menghormati budaya sendiri. Aku suka alasan pertama Raffi ingin menolak request kasus dari Kak Gita, karena dia takut nanti mereka tuh nggak tahu adat di situ gitu. Dia takut mereka nanti akan salah bertindak dan dianggap tidak menghormati warga. Nah, sudut pandang warga yang percaya hal gaib dalam cerita ini nanti diwakili oleh sebagian besar oleh Wak Bomo yang diperankan oleh Sujiwo Tejo.
Beliau adalah tetua di desa yang ngurusin ritual-ritual kepercayaan sehubungan dengan penunggu hutan di desa mereka. Nah, dialah yang berperan sebagai rintangan terbesar geng APH dalam menyelidiki kasus. Uak yang galak ini ngasih larangan, aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar, termasuk main di dalam hutan. Dan bisa ditebak, setengah aturan si Wak Bomo langsung dilanggar oleh APH yang malah camping ke dalam hutan dekat tempat sesajen disimpan. Untuk penonton dewasa, film ini lewat kasus yang ditangani oleh Raffi dan teman-teman kayak ngasih gambaran lucu. Karena ini tuh kan adalah kasus di mana seseorang yang berkuasa memanfaatkan kepercayaan warga untuk keuntungannya pribadi. Ketamakannya membuat dia tega mengarang cerita palsu dari kepercayaan warga. Ketamakannya membuat dia rela melakukan stage edge, aksi-aksi panggung, gimmick hantu untuk memuluskan uang masuk ke koceknya. Lah tahu sendirilah di mana kita sepertinya melihat tindak tanduk yang serupa di dunia nyata. Nah, walau konflik dan dinamika antar karakternya bisa dimengerti dan dekat dengan anak-anak, karakter-karakter ceritanya itu sendiri masih belum luas, masih seperti hidup dalam pikiran orang dewasa yang berusaha menulis tentang karakter anak. Urusan karakternya lah yang menurutku letak kelemahan film ini. Dinamika yang menarik sebenarnya ada, kayak Raffi dalam usianya yang beranjak remaja mulai naksir sama Caca. Ini kan natural dan relate. Hanya saja film ini tuh seperti gelagapan menjadikan itu tuh sebagai sandaran utama dalam menghidupkan karakter-karakternya. Jadi di momen-momen apapun nanti bakal ada flirting-flirting yang nggak perlu gitu. Kayak di momen satu-satunya cerita ini punya stake saat geng APH actually dalam bahaya, film meremehkan efek kejadian tersebut untuk ngasih momen flirt dari Raffi ke Caca. Bayangkan anak sekecil dia itu jatuh dari tebing karena tali panjatnya diputus, tapi dia saat jatuh dari bawah masih bisa bercanda untuk memancing simpati temannya. Nah, ini kan lucu. Panjat tebingnya aja sebenarnya udah lucu. Film ini memang punya wild sense of adventure. Mungkin untuk nunjukin anak zaman sekarang sangat capable menggunakan gadget dan teknologi, maka film menggunakan banyak aksi yang way over the top sebagai sarana para detektif cilik menginvestigasi kasus. Jadi kan mereka ini ingin menelusuri sungai, ingin melihat kenapa air sungai itu kering, kenapa alirannya nggak sampai ke desa, ya kan? Tapi karena nggak mungkin mereka jalan kaki sejauh itu, maka aku pikir mereka akan menggunakan drone, paling nggak. Tapi ternyata Raffi, Caca, Zidan, mereka tuh langsung terbang ke lapangan, alias literally terbang melayang pakai parasut. In a way, kalaulah film ini memang mengincar sesuatu yang over sebagai pengganti momen-momen komedi dan tingkah laku ajaib dari Scooby dan Shaggy, aku pikir film ini berhasil dengan segala gadget parasut dan panjat tebing dan hal-hal luar biasa yang dilakukan kelompok anak kecil di hutan tersebut. Tapi masalahnya momen-momen aksi itu di film ini cuma jadi momen gitu. Vibe film, apakah seru over the top, apakah konyol seperti Scooby-Doo, apakah spionase sersan, serius tapi santai seperti Spy Kids, tidak benar-benar diset oleh film. Yang diset baru cuma soal misteri dan peristiwa supernaturalnya saja. Padahal pemerannya, Muzaki Ramdan, Gisel Tambunan, M. Adiat, tampak fun-fun aja gitu. Film yang justru tampak kesusahan membentuk karakter mereka. Tidak ada development, yang ada justru karakter mereka seperti berubah-ubah. Kadang Zidan kayak serius pintar, kadang dia kayak anak kecil clueless ala film horor yang malah mendekat ke arah bayangan hantu. Film juga cuma bisa nunjukin tuh Zara dan Caca itu kakak adik cuma dengan adegan pelukan setiap kali mereka selamat dari kejaran hantu. Selebihnya mereka jarang berinteraksi berdua. Si Raffi, kadang dia disebut pemberani, tapi di lain adegan justru dia yang paling teriak-teriak ribut saat ada sesuatu yang seperti hantu menampakkan diri. Nah, kalau kita ambil perbandingan kartun Scooby-Doo sekali lagi, Raffi ini tuh kayak Fred dan Shaggy dijadiin satu. Scooby-Doo-nya siapa? Well, karakter di film ini memang seperti kayak kekurangan sesuatu gitu, yaitu maskot, kurang maskot. Karena kalau di cerita detektif 90-an, biasanya geng protagonis tuh punya peliharaan. Ada Scooby, ada Timmy, yang fungsinya jadi perekat yang menyatukan para karakter lain. APH nggak punya peliharaan, APH cuma punya paman yang nyupirin mereka kemana-mana, namanya Bang Dul. Dia inilah yang perannya seperti Scooby-Doo, sebagai comedic relief, juga sebagai penolong anak-anak. Nah, dalam cerita yang ditulis dengan lebih matang meski untuk anak-anak, karakter-karakter itu tidak akan melulu soal menyelidiki hantu. Akan ada growth pada sifat mereka. Maybe kelompok ini akan gagal, atau mereka akan berselisih paham, atau mereka nanti berpisah. Lalu nanti dibantu damai kembali oleh Bang Dul yang membuat mereka melihat situasi dan kesalahan mereka masing-masing. Pembelajaran dari sana. Karakter Kak Gita juga tidak akan cuma jadi orang yang minta tolong lalu jadi korban hilang. Kenapa orang dewasa sampai minta tolong anak-anak untuk kasus hantu? Nih, itu juga akan digali oleh naskah yang kuat penulisan karakternya. Tidak hanya sekedar menyederhanakan karena anak-anak itu sudah terkenal mampu dan bisa.
At least saat nanti dalam bahaya harusnya ada kekhawatiran datang dari orang dewasa seperti kita. Nah, film ini tuh kelewat simpel. Hal-hal itu nggak ada bahasannya gitu. Sampai-sampai ada hal yang bisa menjadi amat sangat creepy. Dan di film ini justru creepy itu jadi solusi gitu. Justru jadi waktu bagi karakter Bang Dul memenuhi fungsi perannya sebagai penolong. Ini buatku seram. Creepy-nya gimana? Jadi Bang Dul berhasil melacak Gita yang hilang karena dia yang naksir sama gadis itu diam-diam telah menaruh tracker di dalam kalung yang dia berikan. Buset. Film ini membicara tentang kriminal, well, that is a crime. Sebenarnya aku senang ada film ini. Genre detektif cilik selalu dapat tempat di hati. Menurutku anak-anak perlu lebih banyak tontonan horor atau misteri yang benar selevel dengan mereka. Hanya saja untuk standar cerita anak sekalipun, film ini tuh aim-nya terlalu rendah. Dari segi penulisan kasus dan arahan misteri supernatural, film ini cukup mengerti bagaimana melakukan itu ke dalam level penonton anak-anak. Kadar ngerinya pas, kadar teka-teki atau investigasinya pas, tidak sampai berat atau membingungkan. Tapi dari segi penulisan karakter, film ini masih meraba-raba. Akibatnya karakterisasi geng protagonis jadi tidak konsisten. Mereka tuh beneran kayak kelompok anak clueless di tempat tak seharusnya, lalu tahu-tahu bisa banyak memecahkan hal kasus gitu. Dan itu juga tercapai berkat bantuan dari seorang yang tindakannya sangat creepy. Menurutku vibe-nya aja sih yang sebenarnya belum berhasil di-set dengan baik oleh film ini. Biarkanlah anak-anak bertingkah seperti anak-anak. Dan dari situ nanti cerita akan bisa lebih fleksibel. Mau konyol seperti Scooby-Doo bisa, mau agak serius seperti serial detektif anak Home Before Dark juga bisa. Ya kan? Yang penting ya dunia dan karakter mereka tuh terrealize dulu gitu. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk petualangan anak penangkap hantu. That's all we have for now. Sedih juga film ini kemarin yang nonton di studioku cuma aku sendiri. Menurut kalian, apakah memang anak-anak sekarang tuh kurang tertarik sama genre ini? Kenapa? Apakah karena mereka terlalu cepat dewasa atau apa? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik. Mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.